bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Sebelum kita bersama mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, ada waktu pada pagi hari ini kami mengambil waktu untuk beribadah. Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, hati kami dipenuhi dengan pujian, hati kami dipenuhi dengan penyerahan hidup, hati kami dipenuhi dengan doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kosongkanlah pikiran kami, hati kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menghancurkan kami, yang bisa mengalihkan perhatian kami ya Tuhan. Diamkanlah ya Tuhan segala suara yang ada di dalam hati kami yang tidak berasal dari Tuhan. Kami hanya mengundang Roh Allah yang hidup untuk menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini tidak sia-sia, tidak berlalu begitu saja. Tuhan, Engkau menguduskan hamba-Mu, menyucikan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu pada pagi hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan hamba-Mu, letakkan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Setiap persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan, kiranya Tuhan menguduskan. Yang hamba-Mu sampaikan adalah hanya isi hati Allah, sehingga firman Tuhan memberkati hamba-Mu. Firman Tuhan yang sama memberkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Segala kekuatan iblis yang ada di dalam hati kami, pikiran kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kuasa kegelapan yang ada di dalam ruangan ini,
kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Roh Allah untuk berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan setiap anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami dimanapun mereka berada. Mari Bapa, Engkau berbicara secara pribadi kepada mereka. Engkau memberkati mereka, Engkau menggugah hatinya untuk mengambil waktu pada hari ini beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya yaitu hidup menggenapi rancangan Tuhan. Hidup menggenapi rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu menjumpai atau melihat orang yang sangat sibuk, tapi ketika ditanya untuk apa semua ini, dia bingung menjawabnya. Dia sangat sibuk, tetapi ketika ditanya untuk apa kamu lakukan semua ini, dia tidak tahu mau jawab apa. Banyak orang bangun pagi, bekerja, pulang dia tidur, hari demi hari berulang begitu, dan hidupnya berjalan tetapi tanpa arah yang jelas. Pernahkah Bapak Ibu menjumpai hal yang semacam ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 mengingatkan kepada kita bahwa hidup manusia bisa berjalan tetapi sebenarnya mati secara rohani. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Namun pada pagi hari ini ada kabar baik. Tuhan tidak membiarkan kita tanpa arah. Ia bukan hanya memberikan hidup kepada saya dan Bapak Ibu, tapi juga memberikan tujuan dan rancangan yang jelas. Pada pagi hari ini dengan firman Tuhan ini kita akan melihat 3 hal. Yang pertama, bagaimana keadaan dulu manusia yang hidup tanpa arah. Yang kedua, oleh karena kasih karunia, manusia yang dulu itu, hidup yang pola dulu itu diubahkan. Dan yang ketiga, akhirnya dipanggil untuk hidup dalam rencana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memperhatikan Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan karena dosa. Orang yang hidup ini adalah orang yang hidup, tetapi hubungannya terputus dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kamu dahulu sudah mati. Dahulu Bapak Ibu ya, kamu sudah mati karena pelanggaran, karena dosa. Dosa dan pelanggaran itu membuat kita mati. Kenapa kita melakukan dosa dan pelanggaran? Karena hubungan kita terputus dengan Tuhan. Contohnya seperti HP yang bagus. Bapak Ibu pasti ada di antara kita yang punya HP yang nilainya bisa 5 juta, bisa lebih dari 10 juta, mungkin ada yang 20 juta, ya. Tetapi mari kita bayangkan, HP yang sangat bagus ini kalau tidak ada sinyal, bergunakah? Ya. Sedangkan sinyal itu tidak bisa dibeli. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti bola lampu. Kemarin kami ke Pakis bersih-bersih, ternyata bola lampu kami mati. Ya. Lalu Pak Dwi bilang, lampu mana yang di dalam rumah ini yang terang di Pakis, dipindahkan saja di luar, di ruang tamu supaya terang. Dan ya sudah, yang di ruang makan ini lebih terang, saya bilang. Ya supaya nanti waktu ganti nggak minjem lagi tangga dari tetangga gitu kan, nggak minjem odol gitu kan. Terus Pak bilang, tapi ya minjem juga, ya usah biar mati baik. Nanti kita beli di pesantren. Bapak Ibu, kita bayangkan ada bola lampu yang utuh, bukan yang putus, ya. Bola lampu yang utuh, tetapi dia tidak tersambung dengan listrik. Apakah dia bisa menyala?
Contohnya, Bapak Ibu, seperti tangan yang sudah mati rasa, disuntik pun, benda tajam nancep pun, dikasih obat pun dia nggak terasa. Nah, inilah orang yang mati secara rohani. Firman Tuhan itu sudah tajam, tapi nggak rasa bersalah. Happy-happy aja, baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kamu dahulu mati karena dosa. Yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Hidup tanpa rancangan Allah adalah orang yang mati secara rohani. Hidup tanpa rancangan Allah adalah orang yang hidup mengikuti jalan dunia. Hidup mengikuti pola dan kebiasaan orang banyak. Ya walaupun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ukurannya bukan firman Tuhan, tapi yang penting semua orang kan melakukan itu. Jadi ukurannya semua orang melakukan itu. Saya melakukan ya nggak apa-apa. Semua orang tuh melakukan. Jadi bukan karena ukurannya bukan ini Tuhan mau nggak ya, sesuai kehendak Tuhan nggak ya, tapi sesuai dengan pandangan umum, sesuai dengan yang berlaku di sekitar kita. Orang lain melakukan, banyak orang lain melakukan, saya juga nggak apa-apa melakukan. Itu hidup mengikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ciri-ciri orang yang mengikuti jalan Tuhan, jalan dunia adalah orang yang ikut arus. Takut dianggap aneh kalau berbeda, ya. Lebih mencari penerimaan manusia daripada berkenan kepada Allah. Contoh, ini secara umum saya dan Bapak Ibu bisa melakukan dan senang melakukan. Contohnya, semua orang suka bergosip. Ya kita ikut bergosip kan, manas-manasin kan, mancing-mancing kan, supaya apa? Banyak informasi tentang si A si B. Ya. Nah, saya bilang sama Pak Bi, kalau ada orang ngerasain orang lain, ojo nambah-nambah itu, awak dulu menambah, ojo ngasih info sedikit pun. Saya kasih tekniknya ke Pak. Ojo ngasih info sedikit pun, karena info yang kita sampaikan itu jadi pegangan banyak orang, dan orang akan katakan kata Pak Dwi, kata Bu Dwi gawat. Jadi supaya orang itu nggak merasa kita pasif, yo sih takutnya, oh gitu ya. Jadi terus kayak mana itu ceritanya? Wah, jadi orang itu semangat. Kita gali informasi sebanyak mungkin dari orang tanpa kita itu mengeluarkan. Jadi itu tidak membahayakan kita. Tapi Bapak Ibu, pada pagi hari ini itu sama dengan saya mengikuti jalan dunia, ikut arus. Orang bergosip, ngomong-ngomongin kan, dibakar-bakar. Ayo terus supaya banyak info yang saya dapat. Ya. Bukannya kita menulis pandangan gosip, ojo ngomongin orang aja wajib beliau nggak benar. Ya. Karena kita takut sampaikan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, budaya balas dendam. Ya, saya beberapa akhir ini saya senang kalau mau tidur saya buka TikTok yang isinya apa itu? Ya kalau dulu kan kalau bahasa kita drama bersambung, telenovela, gitu, sinetron, gitu yang orang-orang punya orang Cina itu kan. Nah, pada umumnya saya lihat di TikTok ini ataupun di Facebook ya, drama-drama orang Tionghoa ini seputaran balas dendam. Bapak Ibu coba kalau perhatikan, banyak sekali intinya itu dibalas dendam. Ya. Nah, budaya balas dendam itu kita merasa wajar. Melakukan pembalasan dendam itu wajar. Karena dunia juga seperti itu. Titeni yo. Nanti satu waktu tak keplet yo. Terus saya nyek-nyeken. Satu waktu tak lempar kamu dengan kata-kata. Ya, tunggu waktunya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hidup yang mengikuti jalan
menghasilkan, saya pun tidak masalah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengikuti jalan dunia, mengukur keberhasilan hanya dengan uang atau jabatan. Kalau saya punya uang, ya saya berhasil. Ya. Nah, ikut cara dunia, contohnya mendidik anak dengan keras tanpa kasih. Kenapa? Aku dulu juga dididik begitu sama bapakku, dan aku jadi berhasil seperti sekarang. Nah, zaman sudah berkembang, zaman sudah berbeda. Ya, cara mendidik bukan lagi dengan kekerasan. Kita sudah belajar firman Tuhan. Memang kadang-kadang menjadi kelemahan, kekuatan yang akhirnya melemahkan kita, yaitu kan firman Tuhan katakan boleh pakai rotan, dipukul dengan kekerasan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mendidik anak-anak kita karena emosi kita, bukan karena kita mengharapkan dia berubah, tetapi karena suasana hati kita, kemarahan kita, kepahitan kita yang belum selesai, kita lampiaskan kepada anak-anak kita. Aku dulu dididik kayak gitu, sekarang pun gak masalah. Masalah. Ya. Mari kita belajar mengenal anak-anak kita dengan baik. Strategi yang bagaimana? Setiap anak berbeda. Tetapi satu yang anak butuhkan, kasih dari saya dan Bapak Ibu. Kasih tidak hanya kita cukupin kebutuhan jasmaninya, kan sudah tak kasih apa yang dulu sekarang kamu punya semua. Dulu ya, mami itu tak punya ini, kamu punya ini. Artinya apa? Kita hanya mau ungkapkan bahwa saya lebih baik dari kamu. Ya, dan itu akan menentang anak-anak kita. Mari kita mengasihi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, kasih itu memang menegur. Ya, kasih itu juga menghajar, tetapi kasih itu tidak membunuh. Anak salah harus ditegur, karena anak tidak tahu batasan, tidak dibiarkan. Kalau kita membiarkan juga itu namanya tindak kekerasan. Karena apa? Anak diabaikan. Ya, Bapak Ibu, orang memberi makan kepada anak-anak kita mudah, betul tidak? Ya. Saya membuat anak-anak saya kenyang itu mudah. Tetapi saya mendidik mereka untuk menjadi anak yang baik itu sangat-sangat sulit. Apalagi sekarang ada perlindungan anak, ya. Anak dibiarkan itu tindak kekerasan. Anak tidak dikasih makan sudah pasti itu tindak kekerasan. Tetapi anak selalu dituruti itu juga tindak kekerasan. Karena anak tidak tahu batas-batasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, hidup yang ketiga tetap di ayat yang berikutnya, ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu Roh ya. Sebenarnya dahulu seterusnya, ya, kamu menuruti hawa nafsu dan pikiranmu sendiri. Artinya apa? Hidup yang dikendalikan oleh keinginan diri, hidup yang dikendalikan oleh emosi, hidup yang dikendalikan oleh logikanya saja, tanpa bertanya apa sih kehendak Tuhan buat saya. Ya. Hawa nafsu bukan hanya soal dosa seks, tapi semua keinginan yang tidak dikendalikan oleh Roh Tuhan. Contohnya marah, iri hati, serakah, sombong. Itu hidup atau keinginan yang tidak dikendalikan oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu, contohnya, ya, hidup yang menuruti hawa nafsu. Semua kita pasti karena kita punya perasaan, kita punya hati, ya. Hati tidak selalu, suasana hati kita tidak selalu baik, ya. Kadang tidak baik.
sehingga kita marah. Ya, marah itu juga ungkapan emosi kan. Kita sedih itu ungkapan emosi. Nah, kalau marah langsung memaki. Kalau marah langsung meso-meso. Kalau marah langsung sumpah serapah. Nah, ini adalah orang yang menuruti hawa nafsu. Membeli sesuatu bukan karena perlu, tapi karena ingin dipuji. Nah, ini mengikuti hawa nafsu. Tidak mau mengampuni. Kenapa? Karena merasa diri paling benar. Untuk apa aku memaafkan dia? Aku yang benar, dia salah. Nah, ini mengikuti hawa nafsu. Menolak nasihat rohani. Kenapa? Karena pikiran saya yang paling benar. Dinasehati secara rohani tidak mempan, tidak mau, bahkan menolak. Kenapa? Konsep saya ini paling benar. Ya, atau bisa dikatakan lebih keras lagi, saya yang benar, otak saya ini yang benar, semua itu sesat. Wah, ini lebih gawat. Nah, inilah orang yang mengikuti hawa nafsu. Saya yang benar. Jadi saya tidak perlu memaafkan, saya tidak perlu ditegur secara rohani. Ajaran semua yang disampaikan aku udah tahu, yang aku tuh tahu, lebih tahu, bahkan sebenarnya begini. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti kuda tanpa tali kekang. Ya, kalau kuda ditalikan supaya tali begini kan dia belok. Ya, kecil saya dulu biasa naik dokar. Ya, saya duduk di depan. Ya, walaupun debu-debu juga gitu kan, tapi seneng juga gitu. Nanti kuda itu kan ada tali. Pak, saya pinjem Pak sebelah yo. Kalau belok ke sini, tali yang ini ditalikan, belok ya kan. Nanti lurus kita longgarin. Nanti kalau belok sana kita tarik begini. Nah, belok gitu kan. Nah, lurus kita longgarin, lurus gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membayangkan kalau tali itu tidak ada. Tali itu nggak ada. Bagaimana kuda ini? Dia akan lari kencang, ya. Dia akan lari kencang, memang kuat. Dia bisa menunjukkan kekuatannya lari kencang, tapi apa akibatnya? Dia bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Artinya apa? Kalau dia lari kencang, ada mobil, apa nggak ketabrak? Ya kan? Atau lari kencang, ada jurang, apa nggak ketabrak? Kalau lari kencang, ada orang di sekitarnya, apa orang itu nggak jatuh? Ya, jadi membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Itu hidup menurut hawa nafsu dan pikiran sendiri. Yang keempat, hidup yang tidak dalam rancangan Allah, tanpa rancangan Allah, yaitu hidup yang reaktif. Ayat yang ketiga, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Artinya apa? Hidup hanya bereaksi terhadap keadaan, bukan hidup dengan tujuan Allah. Cirinya apa? Mudah berubah karena situasi. Tidak punya prinsip. Ya, sana iya sini iya. Tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan maunya saya jadi apa? Ya, nggak ada bertanya begitu. Ya sudah, ikutin arus saja, Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang demikian kalau ada masalah langsung menyerah tanpa berdoa dulu. Bahkan orang yang demikian, pelayanan itu kalau suasana hati baik. Kalau suasana hati tidak baik, melayani hanya formalitas, ya, karena tugas. Nah, keputusan yang diambil biasanya karena emosi sesaat. Bapak Ibu, mari kita bayangkan daun kering. Ya. Daun kering kalau ditiup angin, dia akan kesana kemari. Ya. Kemarin saya melihat di rumah Pakis itu, wah saya senang, puji Tuhan ya, barongannya mesti dibuang ya, sudah tidak ada pohon-pohon bambu itu sudah ganti tebu. Tapi di depan persis rumah kami itu, rumah orang memang seberang jalan, loh lah kok ganti di situ bambu kecil-kecil. Ya, saya berharap bambu kecil-kecil ini daunnya tidak terlalu banyak. Pohon yang kecil-kecil itu
Waduh, atau mungkin supaya tanahnya nggak longsor kena sungai kali ya untuk nahan, gitu kan? Saya pikir daun ini kalau kering-kering ini bisa masuk ke teras, gitu kan? Waduh, bisa ngumpul kan sebulan sekali, belum tentu ke situ, ya ngumpul di pojok-pojok, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, daun-daun kering itu bisa lari ke sana kemari, ya, tanpa arah, gitu kan? Mudah berubah, nggak punya prinsip. Tetapi mari kita bayangkan, kalau pohon yang berakar, dia akan tetap berdiri walaupun angin itu kencang. Ya. Pohon yang berakar dia tetap berdiri walaupun angin kencang. Apapun yang terjadi, ini prinsip saya. Ya. Apapun yang terjadi, Tuhanlah hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, sekarang 2 Romawi-1. Kalau tadi kan tidak dalam perancangan Tuhan. Sekarang yang kedua, poin kedua, yaitu titik baliknya. Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya, Allah yang kaya akan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Allah yang kaya akan rahmat, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Bukan manusia yang memulai di sini, ya, tetapi Allah yang bertindak terlebih dahulu. Tadi saya jelaskan, itu kan keadaan yang tadi itu kan keadaan, ya, keadaan dulu kan, ya. Nah, sekarang keadaan yang kedua ini, Allah yang kaya akan rahmat ini, oleh kasih-Nya yang besar, Dia menghidupkan saya dan Bapak Ibu bersama-sama dengan Kristus. Walaupun tadi di posisi lain tadi kita sudah mati kan, ya. Oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Bukan karena manusia yang memulai untuk diselamatkan, tetapi Allah yang bertindak terlebih dahulu. Bukan usaha manusia, tetapi kasih karunia. Bapak Ibu, keselamatan dan perubahan hidup itu bukan hasil kebaikan kita. Keselamatan dan perubahan hidup itu bukan hasil kebaikan kita. Bukan karena saya dan Bapak Ibu rajin ibadah. Bukan karena saya dan Bapak Ibu kasih persembahan besar. Ya. Bukan karena semuanya itu kita merasa bahwa saya layak. Tidak. Semua itu dimulai dari kasih karunia dan anugerah Allah. Tuhan menolong kita saat kita belum pantas untuk ditolong. Ya. Tuhan menolong saya dan menolong Bapak Ibu bukan pada saat kondisi Bapak Ibu dan saya itu pantas untuk ditolong. Artinya begini, oh karena ini sudah baik ini, jadi pantaslah ditolong. Enggak, kita itu ditolong oleh Tuhan, dicari oleh Tuhan, ditemui oleh Tuhan saat kita itu kondisi ancur-ancuran. Dan sekarang jangan Bapak Ibu mencari ancur lagi supaya
bagaimana. Walaupun dia ahli, dia guru. Saya pernah punya teman, ini pengalaman pertama kali kami punya teman dipanggil Tuhan meninggal. Pada waktu berangkat praktek dia ke Sungai Barito di Kalimantan, dia guru renang. Ya, dia guru renang. Dia berenang di sungai dan kemudian dia tidak kembali. 3 hari kemudian baru dia kembali, sudah kembung perutnya, dia kena arus buta. Nah Bapak Ibu, orang yang berenang dan tenggelam di sungai, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Harus bagaimana? Harus ada orang yang menarik, betul nggak? Harus ada orang yang menarik. Nah seperti ini gambarannya, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dosa. Tidak selamat. Itu sebabnya tidak boleh ada yang menyombongkan diri. Tanpa Tuhan kita itu nggak selamat. Tidak lebih baik dari orang lain. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan baik. Karena kasih-Nya yang besar buat kita. Jadi bukan usaha saya dan Bapak Ibu, tetapi karena kasih karunia. Yang kedua, kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Allah yang kaya akan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, Tuhan memberikan hidup rohani yang baru. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang baik, tetapi menjadi manusia baru. Dan tanda hidup rohani yang baru itu ada keinginan untuk berubah. Ya. Kelahiran baru itu dibuktikan dengan keinginan saya dan Bapak Ibu yang baru, yang mau berubah. Ya. Ada damai saat berdoa. Tidak hanya yang berlalu begitu saja, yang sudah kita jalani saja. Hidup ini dijalani saja tanpa ada perubahan. Karakter kita ngamu, anjos ngamu, atas ini aku. Apa artinya itu baru? Ya kan? Aku tidak bisa ngomong, keras hatinya. Apa artinya jamaah Tuhan? Apa artinya kasih karunia itu? Kalau kita tetap mengkengkeng dengan prinsip kita yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kesadaran saat berbuat salah, ada kegelisahan tanpa orang tunjukkan, kita sendiri gelisah. Aku sudah salah ya, aku sudah salah, aku sudah marah, padahal barang itu aku yang taruh. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Barang sendiri yang taruh, cari-cari lalu menuduh orang lain. Padahal masih bawa pindah, nanti mau bawa pindah dong. Ternyata kita balik lagi, ingat itu, oh iya ya, aku jadi sih nyelem mau. Pernah nggak Bapak Ibu setelah sadar itu baru bilang, aduh aku sudah salah ya, sudah ngomel-ngomel tadi. Pernah nggak Bapak Ibu terus minta maaf ya, ternyata aku jadi sih naruh itu. Pasti jarang itu terjadi, minta maaf. Kalau beli ini semua mulai, sepenting aku tak baik-baik nih deh. Ya kan? Seperti aku tak baik-baik, aku mau salah. Tapi tanpa kita ngomong kan, aku salah mau ya, aku sungguh mau. Jangan diisinya lebih aku lain. Maaf yo. Ya walaupun mungkin jawabannya Pak Kim yang lain cepat loh. Tapi saya harus itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya juga nggak melakukan. Kalau seperti api-api air semua tak ada mau tampopi, ya untuk menebus kesalahan saya. Tanpa kita rendah hati mengatakan aku sudah salah. Ternyata papi saya benar itu papi saya minda, aku saya minda. Aku saya deloi gak pas. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kesadaran saat kita berbuat salah. Bapak Ibu, kalau ada baterai yang kosong lalu dicas HP-nya, bisa nggak berfungsi? HP kosong, kemudian dicas, ya, atau HP yang baterainya kosong kemudian dicas. Setelah dicas bisa berfungsi nggak? Bisa ya, iya kan?
HP kosong baterainya, kemudian dicas. Setelah dicas, dia kan penuh. Bisa nggak berfungsi HP ini? Bisa. Berfungsi ya. Tetapi kalau HP itu bagus, ya, baru, tapi baterainya kosong, Bapak Ibu bisa terima halo? Bapak Ibu berani Bapak Ibu tentang-tenteng HP yang bagus ini, padahal gelap saja, ya kan? Gak mau kan? Nah Bapak Ibu, Tuhan mau kita diisi dengan Roh Allah. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang membanggakan Dia. Dilihat itu bersinar, gak terdedet. Apakah mungkin kita itu manusia baru, hidup baru, tapi penampilan kita tetap dedet, gak dicas? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita diangkat dan dipulihkan martabatnya. Ya, mari kita lihat pada ayat yang ke-6. Kita dibangkitkan dan duduk bersama dengan Kristus. Nah, artinya apa? Ini berarti Tuhan mengangkat posisi kita dari orang berdosa menjadi anak Allah. Ya. Dulu saya dan Bapak Ibu merasa tidak berharga, pantes, ya, tidak ada harganya, pantes, penuh rasa bersalah, rendah diri, merasa tidak berarti, pantes, karena kita hidup di yang tidak dalam rancangan Allah. Apa yang mau dibanggakan di sini Bapak Ibu? Kesalahan kita kah yang mau kita banggakan? Ya. Dulu kita orang yang tidak berharga, rasa bersalah, minder, rendah diri. Tapi karena kita menerima kasih karunia, ya, sekarang kita itu diterima oleh Tuhan. Bahkan disebut anaknya, punya identitas yang baru. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan dari jerih lelamu, tetapi karena kasih karunia. Kita diposisikan, diterima oleh Tuhan, kita disebut anaknya, bahkan kita punya identitas yang baru, anak Tuhan, bukan anak durhaka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada anak jalanan yang dipungut oleh orang kaya, kemudian dia dipakai pakaian yang bagus, wah ini korban TikTok ini ya. Anak orang miskin, anak jalanan diambil jumpa orang kaya, CEO katanya, kan? Oh Pak? Ya, kemudian diangkat. Bapak Ibu pernah lihat TikToknya si Desi orang Batu itu? Sekarang kita baik-baik saja. Kita menolong orang semua, kita tolong. Ternyata yang kita tolong itu loh, CEO. Dia menyamar. Nah, ternyata Pak Khalid juga mengikuti TikTok ya.
Saya ulangi sekali lagi. Perubahan hidup dimulai dari kasih Tuhan, dilanjutkan memiliki hidup baru di dalam Kristus, dan berakhir dengan pemulihan martabat kita sebagai anak Allah. Bapak Ibu, kita bukan lagi orang buana, tetapi orang yang diangkat dan dipulihkannya. Bukan lagi orang buana. Saya punya kesaksian di sini yang sungguh-sungguh nyata. Saya pernah melayani satu anak pemuda. Dia dibungkut oleh orang Tionghoa, orang kaya di Bandung. Ya, dia diberikan status sebagai anak orang itu. Jadi pulang sekolah, pergi sekolah itu diantar oleh mobil, oleh supir. Kemudian dia melihat perbedaan. Ya, kenapa kulit saya hitam? Kenapa cincin-cincin saya, koko saya itu semua bersih? Kok saya ini hitam? Dia bertanya dalam hatinya, pikirannya terus berproses. Kemudian dia tanya kepada supir, "Pak, tolong cerita ke saya, kenapa saya berbeda ya sama cici saya, sama koko saya? Papa saya, tapi kok saya berbeda ya?" katanya. Lalu sopir ini ceritakan, "Ya sebenarnya kamu bukan anaknya bapak itu, kamu dipungut, tapi kan dia sayang sama kamu." Bapak Ibu, anak itu mendengar ketika dia SMA, dan ketika dia dikasih tahu itu, ini reaksi yang sangat buruk ya. Dia marah. Dia merasa dibohongi. Selama ini sayang kalian tuh sayang bohong. Gitu. Lalu dia berpikiran yang salah, dan dia masuk ke pergaulan yang salah, dia jatuh ke narkoba. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lalu saya katakan apa? Saya mentornya, saya bilang, "Kamu tuh anak yang gak tahu diri." Kalau saya jadi kamu, untung kamu dipungut. Pergunakan dengan baik kesempatan itu. Mumpung orang itu baik dengan kamu, kamu sekolah yang baik. Saya bilang begitu. Jadi kerja yang baik, pikirkan sesuatu yang baik untuk melakukan sesuatu buat orang yang sudah selamatkan kamu. Tapi anak ini bilang, "Enggak, saya dibohongin oleh mereka." Satu waktu papanya ini kan buat toko emas, jualan emas. Lalu dia bilang begini, kerampokan waktu itu, masuk di SCTV. Dia bilang, "Syukurin," katanya. "Syukurin, sekarang banyak emasnya papa hilang, habis," katanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang anak ini? Pasti tidak berbeda dengan saya ya, anak nggak tahu diri. Bapak Ibu, kita mau yang menjadi seperti yang mana? Ya, anak yang tidak tahu diri, atau anak yang sudah terbuang tetapi kita diangkat dan dipulihkan. Kita bersyukur karena saya sudah hancur-hancuran, tetapi saya diberikan hidup yang baru. Atau seperti klien yang saya layani, selebihnya saya tidak tahu bagaimana. Karena kalau terakhir saya layani, dia kena sakit TBC kulit. Ternyata TBC nggak hanya paru-paru ya, kulitnya ada TBC. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, sekarang hidup dalam rancangan Allah. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Suatu rancangan yang menyatakan tentang kehendak perancangnya. Bapak Ibu, jika kita melihat seorang desain perancang pakaian, kita akan tahu ya apa yang hendak dibuatnya. Misalnya orang ini harus ngerti dia mau buat gaun pesta, atau dia mau buat baju kerja, atau dia mau buat baju tidur. Seorang desainer dia akan tahu kalau baju kerja itu tak buat begini. Sekarang aku gambar, tujuannya mau buat baju kerja. Aku gambar, tujuannya mau buat baju pesta.
Nah, Bapak Ibu, dia tahu terlebih dahulu. Nah, demikian juga kalau kita melihat seorang arsitek, seorang perancang gambar bangunan, orang itu juga akan tahu dia akan mendirikan rumah yang seperti apa yang diperlukan, seperti apa rumah yang mau dibangun, apakah rumah tinggal atau rumah hotel, bangunan hotel atau rumah sakit atau rumah ibadah. Dia kan tahu ya tujuan dia itu buat apa, begitu. Nah, Bapak Ibu, hidup kita sebagai orang percaya juga diciptakan dengan suatu rancangan yang menunjukkan maksud dan tujuan dan kehendak pencipta kita. Jadi maksudnya begini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya begini, ketika Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu, Allah itu sudah punya rancangan. Mau dijadikan seperti apa anak yang nama Eni Sumara ini? Jauh sebelum saya lahir, Tuhan itu sudah punya rancangan. Mau dijadikan seperti apa Jessica ini, itu sudah ada dalam rancangan Allah. Nah, Bapak Ibu, apa rancangan Allah itu? Pekerjaan yang baik sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi rencana Allah untuk saya dan Bapak Ibu, sebelum kita keluar dari rahim orang tua kita, Tuhan sudah punya rencana, yaitu melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Jadi sekarang Bapak Ibu bertanya dalam dirinya, pekerjaan yang baik yang bagaimana yang Tuhan sudah rancangkan untuk saya? Apakah saya sudah lakukan dan sedang hidup di dalamnya, atau saya itu masih di hidup yang lama tadi, yang sebelum dalam rancangan Allah? Kalau Bapak Ibu masih di posisi sini, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa saya dan Bapak Ibu tidak dikondisikan di sini, tapi saya dan Bapak Ibu itu dalam rancangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Jadi Tuhan menyiapkan terlebih dahulu. Apa yang Tuhan siapkan? Jalan hidup, ya, kesempatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan kita yang merancangkan sendiri seluruh hidup kita, tetapi Tuhan sudah punya rencana dan peran untuk kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya ini percaya sungguh-sungguh akan rancangan Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saya harus ikhlas menjalani hidup yang saat ini. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sadar bahwa saya ini dalam kehendak Tuhan, saya ini dalam rancangan Tuhan, Bapak Ibu harus ikhlas menjalaninya. Jangan berontak, tapi bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sudahkah saya dalam rancangan-Mu saat ini? Tapi saya sakit loh Tuhan, saya menderita loh Tuhan, saya susah loh Tuhan, saya gelisah Tuhan. Tapi apakah ini dalam rancangan-Mu? Kalau dalam rancangan Tuhan kita yakin ini jalan yang Tuhan sedang tuntun, mari saya dan Bapak Ibu ikhlas hadapi itu. Karena dengan ikhlas kita bisa mengucap syukur. Amin. Dengan ikhlas saya dan Bapak Ibu itu bisa merasakan campur tangan Tuhan. Kita bisa merasakan tuntunan Tuhan. Kita bisa merasakan pertolongan Dia. Tapi kalau saya dan Bapak Ibu tidak ikhlas, Bapak Ibu dan saya akan terus mengeluh, terus bertanya dengan pertanyaan yang kosong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan kalimat yang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus
Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya, ya, yang dipersiapkan sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, hidup bukan dalam rancangan kita, tetapi hidup dalam rancangan Tuhan, itu bukan juga berarti kaku, tidak bisa berubah. Artinya hidup kita ini bukan kebetulan, ya. Tuhan sudah melihat potensi saya dan Bapak Ibu jauh sebelum orang melihat, ya. Tuhan sudah tahu tempatnya dan waktu yang tepat buat kita, dan ada tugas khusus bagi kita semua, bagi saya dan Bapak Ibu, dengan waktu, dengan tempat yang tepat. Kapan itu? Ya, contohnya ada yang dipakai di antara kita, dipakai di tengah-tengah keluarga. Pekerjaan baik tadi yang dilakukan tadi untuk di keluarga, artinya Bapak Ibu dan saya menjadi berkat untuk keluarga. Saya dan Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan ada yang dipakai di gereja, ada yang dipakai di tempat kerja. Ya, contohnya bekerja dengan baik, menolong sesama, mengampuni orang yang salah pada kita, jujur dalam pekerjaan, melayani dengan setia. Bapak Ibu, pisau yang diasah tajam, ya, pisau yang diasah tajam bukan hanya dipajang, ya. Pisau sudah diasah tajam-tajam terus untuk pameran saja begini, gak mungkin kan? Ya, di dapur tuh banyak pisau, tapi semua ketul. Kita masak satu, kalau mau pakai kan ambil apa, ulekan, kalau sudah ini kan kasih tajam tuh. Apakah mungkin hanya saya pajang begini? Ini loh tajam, nggak mungkin toh. Pasti saya akan pakai, ya. Nah, pisau yang tajam tidak hanya untuk dipajang, tetapi untuk dipakai. Tuhan sudah menyiapkan kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu menjadi berkat sebelum kita menyadarinya. Tuhan sudah siapkan. Sebelum saya menyadari bahwa Tuhan mau pakai saya, Tuhan itu sudah siapkan. Bagaimana cara Tuhan siapkan? Melalui kehidupan hari demi hari, ya, kehidupan yang sulit, masa lalu yang sulit, ya. Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Waktu saya menghadapi jalan hidup yang sulit, ya, bapak saya minggat, ya, saya nggak pernah tahu itu kalau Tuhan mau siapkan saya untuk pekerjaan yang baik saat ini. Sehingga kalau ada anak-anak ini yang orang tua yang minggat, saya tuh paham, ya, hatinya saya paham karena saya juga ditinggal minggat, ya, artinya begitu. Jadi waktu itu saya nggak paham kan. Ngaku hidup belum ini, ngaku anak lain punya bapak, aku nggak punya bapak. Ngaku anak lain pergi sekolah di antar bapaknya saling begini, saya kok nggak pernah alami itu. Ngaku anak lain dipangku bapaknya, aku nggak pernah dipangku, ya kan? Hanya ibu aja yang mampu, ya. Tapi sekarang saya paham kalau ada anak yang mengalami seperti itu, saya paham karena saya sudah pernah punya hati yang seperti itu. Waktu itu saya tidak sadar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dalam rancangan Tuhan dengan ikhlas. Tuhan sedang menyiapkan saya dan Bapak Ibu, bahkan sekarang Tuhan sudah berikan kita pekerjaan yang baik, ya, untuk memberkati banyak orang, ya. Jujur bukan karena dilihat orang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan kata supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Berbuat baik itu tidak menjadi jalan hidup kita. Berbuat baik itu, ya, saya ulangi, berbuat baik itu menjadi jalan hidup kita.
kita hidup di dalam yang baik tadi ya. Jadi perbuatan baik itu menjadi jalan hidup saya dan Bapak Ibu. Perbuatan baik itu juga menjadi gaya hidup setiap orang. Nah, kata hidup di sini artinya kita itu konsisten di dalamnya. Kita menjadi kebiasaan melakukan yang baik. Dan itu menjadi karakter saya dan Bapak Ibu. Kita ada di dalamnya, menghidupinya. Ya contohnya tadi, jujur walaupun gak dilihat orang. Ya menolong bukan hanya saat dilihat atau dipuji. Mengampuni bukan karena suasana hati baik, tetapi karena memang sudah hatinya ini sudah menghidupi hal yang baik. Walaupun tetap dianggap salah, dia tetap baik gitu. Walaupun dia terus disakiti, dia akan tetap mengampuni. Jadi sudah menjadi karakternya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan baik ya, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Ini beda ya. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan baik yang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, tidak ya. Saya dan Bapak Ibu dipindahkan dari hidup yang tidak lancaran tadi untuk melakukan yang baik, diselamatkan dulu untuk melakukan yang baik ya. Nah, pekerjaan baik itu bukan beban, tapi jalan hidup yang Tuhan sudah sediakan. Setiap orang yang punya bagian tidak harus besar tetapi setia. Ya, setiap orang bukan hanya melakukan hal yang besar saja, tetapi yang Tuhan mau itu setia dalam segala perkara. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Tuhan juga menyiapkan jalan agar hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita bukan menonton rancangan Allah, tapi kita menjadi pelaku yang dipanggil untuk berjalan setiap hari di dalam kebaikan yang sudah Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini terakhir, seorang petani ya, tidak sembarangan menanam benihnya ya. Seorang petani tidak menanam benih itu sembarangan saja, enggak. Ya, dia tahu kapan harus menanam. Kalau kita perhatikan di belakang, dia tahu di mana menanamnya dan untuk tujuan apa. Seorang petani itu paham. Diperhitungkan bulannya, kapan hujan, kapan air datang, itu diperhitungkan. Betul Pak Kaleb ya? Nggak asal sekarang sentek, nggak begitu ya. Sudah diperhitungkan dengan baik. Nah, supaya apa? Supaya menghasilkan yang baik, sudah dalam rencana. Nggak mungkin orang nanam itu tanpa rencana, sama dengan orang bangun rumah. Nggak mungkin nggak ada rencana, bangun aja, nggak mungkin kan? Pasti sudah ada pikiran seperti tadi, mau tak buat rumah, dibuat rumah usaha, berarti bawahnya begini, dan itu butuh waktu kan untuk merancang itu. Untuk rumah, untuk usaha, berarti sini kosong, di atas begini, dan butuh biaya berapa, itu berarti perlu duduk merencanakan, butuh waktu. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu, nggak asal diciptakan, jadilah patri, jadilah Hutona, nggak begitu. Tapi Tuhan sudah merancangkan, sudah direncanakan. Nah Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan bertanya, untuk apa aku memberikan engkau hidup? Apa jawab saya dan Bapak Ibu? Kalau hari ini, pagi ini Tuhan bertanya, untuk apa aku memberi engkau hidup? Apa jawab saya dan Bapak Ibu? Pekerjaan baik apa yang kamu sudah lakukan, kata Tuhan ya.
Kalau pagi ini Tuhan bertanya kepada saya, untuk apa aku kasih kamu hidup? Untuk apa kamu gak tak ambil dari diri? Untuk apa aku gak ambil kamu dari bayi? Untuk apa aku kasih kamu hidup sampai hari ini? Mari pertanyaan itu kita letakkan dalam hati kita. Untuk apa Tuhan kasih saya dan Bapak Ibu hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Efesus 2 ayat 1 sampai 10 menunjukkan perjalanan hidup manusia dari mati secara rohani dan menjadi hidup oleh kasih karunia, lalu dipakai dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Apakah saya dan Bapak Ibu sudah menemukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan? Belum ada kata terlambat. Anak-anak muda, kamu punya waktu lebih banyak, cari sekarang supaya kamu tahu perintah Tuhan, rencana Tuhan, pekerjaan yang baik yang Tuhan siapkan. Dekatkan dirimu pada Tuhan supaya kamu tahu suara hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba menyadari bahwa apa yang hamba sampaikan tidak sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami semua, Roh Kudus menyempurnakan setiap hal yang sudah kami dengar. Roh Kudus menyempurnakan di hati hamba-Mu dan juga di dalam hati kita. Kalimat demi kalimat yang sudah hamba-Mu sampaikan yang tidak berasal dari Tuhan, mari Bapa, Kau campur dari pikiran kami. Tetapi firman Tuhan, kalimat demi kalimat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mari Bapa, Kau tanamkan di dalam hati hamba-Mu dan juga di dalam hati jemaat Tuhan. Ampuni dosa kesalahan hamba-Mu, ampuni dosa kesalahan jemaat Tuhan. Bimbinglah kami terus ya Tuhan, untuk kami dapat tahu rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan bangga terhadap kami. Kami rindu menjadi hidup yang bersinar untuk Tuhan. Mari Bapa, Kau berikan kepekaan kepada kami. Ketika kami melakukan kesalahan, Tuhan ingatkan kami. Kami rindu hidup kami tidak sia-sia Tuhan, tapi ada makna hidup kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.